Angin kencang melanda sejumlah kawasan di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan rumah di dua wilayah Citra 8 dan di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang angin kencang. Dari rekaman CCTV salah satu rumah warga terlihat dahsyatnya terjangan angin kencang yang menerjang permukiman warga. Dalam hitungan detik material bangunan tersapu angin hingga membuat warga panik. Usai terjangan angin puting beliung, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang terbawa angin serta membersihkan perabotan di dalam rumah yang berantakan. Dalam kejadian ini, 28 rumah warga mengalami kerusakan, umumnya rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sementara 3 warga terluka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Salah satu remaja terlihat membawa senjata api dan menembakkannya ke arah lawan. Sementara remaja lain saling serang menggunakan batu. Aksi tawuran diduga dipicu perayaan kemenangan 2 kelompok supporter bola. Aksi tawuran di wilayah tersebut sudah sering terjadi hingga membuat warga resah. Warga berharap pelaku tawuran yang membawa senjata api segera ditangkap. Ya paling ada sekitar 1-2 orang lah bawa parang itu udah habis itu udah bawa parang ya bawa parang buat duit udah habis itu udah ada warga sekitar. Sebagiannya saya juga nggak mau terlibat juga nanti ada apa-apa ya udah saya masuk lagi gitu. Masuk lagi ya. Pas masuk udah bubar. Tapi itu tawuran ya. Ya anak sekitar umur 15-16 tahun lah. Saat ini kasusnya dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Jukir liar berambut gondrong ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang untuk jasa parkir adalah polisi. Sempat terjadi ketegangan lantaran si Jukir menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan polisi yang menyamar. Tak ingin buruannya lepas, petugas langsung mengamankan Jukir gondrong tersebut. Namun yang terjadi, si Jukir justru meronta hebat. Masalah lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Iya bang. Kemarin nggak begitu bang. Razia sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat karena maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Petugas menegaskan tak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para preman ataupun ormas meresahkan di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Ya, kronologis kejadian tadi korban, pada saat korban memberikan parkir 5.000, namun ditolak oleh para pelaku dengan meminta sejumlah 30.000, sehingga pelaku juru parkir ilegal tersebut diamankan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pada razia kali ini petugas mengamankan 6 preman berkedok jukir liar di kawasan Tamrin City dan sekitaran Monas. Mereka yang terjaring selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pria yang sehari-hari menjadi Pak Ogah alias juru parkir terlibat perkelahian di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat petang. Dalam rekaman video warga terlihat salah satu pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam lawannya. Aksi ini membuat resah para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Polisi pun langsung turun tangan dengan melakukan pengejaran hingga mengamankan kedua pelaku. Kedua orang tersebut ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian beberapa jam kemudian. Dari penangkapan kedua orang tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sebuah pisau yang digunakan salah satu pelaku. Selanjutnya mereka dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna kepentingan penyelidikan. Terekam CCTV, 2 juru parkir berkelahi di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Salah satu jukir terlihat menganiaya dan berusaha melukai lawannya dengan senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani melerai kedua pria yang berkelahi tersebut. Akibat penganiayaan, salah satu jukir alami luka lebam dan sayatan di bagian wajah dan kepala.
Sementara pelaku ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan barang bukti sebilah pisau. Perkelahian diduga akibat rebutan lahan parkir. Si pelaku setelah kita interogasi mengakui perbuatannya, ternyata yang memicu penganiayaan tersebut yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita lihat di CCTV tadi sempat kejar-kejaran dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam itu adalah dendam lama. Sudah 6 bulan antara si pelaku dan korban ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang kita interogasi tadi ternyata permasalahan masalah lahan parkir. Pelaku diamankan di Mapolresta Padang, sementara korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan berinisial AA diserang sejumlah orang saat hendak turun dari mobil yang membawanya ke rumah mempelai perempuan di Jalan Pancausaha, Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang mengenakan baju warna hitam dengan wajah ditutupi masker menganiaya korban dengan senjata tajam secara membabi buta di hadapan tamu undangan. Selain dianiaya, korban juga sempat ditembak oleh pelaku. Keluarga yang melihat kejadian berteriak histeris dan meminta pertolongan. Pihak Polrestabes Palembang terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta motif di balik penganiayaan tersebut. Diduga penganiayaan ini dipicu dendam lama antara pelaku dan korban sejak 2019 lalu. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Ketegangan terjadi antara warga lokal yang tengah menggelar event layang-layang dengan seorang pria dan wanita warga negara asing penghuni sebuah villa di Tabanan, Bali. Kedua pihak terlibat cekcok setelah penghuni villa memprotes aktivitas warga memainkan layang-layang yang dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Selain suara berisik, sang WNA keberatan dengan tindakan sejumlah warga memarkir kendaraannya di dekat villa tempatnya menginap. WNA tersebut bahkan menyemprotkan air ke arah warga meski berusaha dilerai warga lainnya. Beruntung, cekcok ini tidak berujung tindak kekerasan dan polisi masih menyelidiki insiden yang melibatkan warga negara asing dan warga setempat tersebut. Video menunjukkan dua pengamen MA dan SA terekam amatir saat melakukan aksi pengerusakan bus di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pengerusakan dipicu keduanya tidak diizinkan masuk bus karena kondisi bus sudah penuh oleh penumpang. Setelah 2 hari buron, satu dari dua pengamen pelaku pengerusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap polisi Sabtu sore. Pemuda berusia 18 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dua orang tersebut mencoba untuk bisa masuk dan ke dalam mobil Prima Jasa, dan adanya penolakan dari pegawai Prima Jasa itu sendiri. Dan karena tidak terima, dua orang tersebut akhirnya salah satu melakukan suatu tindak pidana yang itu melanggar dari perbuatan yang dilanggar oleh pidana. Dan selanjutnya dari situ lanjut ada peristiwa yang kedua, yaitu pengerusakan kaca mobil dari bis Prima Jasa. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan bakal dijerat pasal tentang kekerasan bersama. Sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pihak kepolisian akhirnya menangguhkan penahanan mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi memang tengah menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Saya langsung sampaikan, saya juga ke Pak Kabar Eskrim, ya, alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya, langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya. Sementara itu, pihak perguruan tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan.